Semuanya udah matang ya, dan langsung aku menyiapkan menu makan siang aku kali ini. Sederhana tapi menurut aku ini sudah enak banget ya untuk penderita asam lambung, GERD, dan juga MAH. Kalian penasaran? Simak video ini sampai selesai, bantu aku subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku ya. Jadi kali ini aku mau bagi lagi resep masakan aku untuk penderita GERD, asam lambung ya. Karena itu banyak banget pantangan dari kalian, bingung hari ini mau masak apa lagi. Jadi aku saat ini mau buat pesmol ikan bawal, tapi khusus kita ya, pejuang asam lambung, GERD, anxiety. Jadi ada bahan-bahan yang tidak boleh kita gunakan. Langsung saja. Pertama-tama aku menggunakan bawang putih secukupnya ya, dan juga bawang merah ya, nggak apa-apa lah ya kalau misalnya kalian menggunakan bawang, yang penting dimasak atau sampai matang. Kemudian aku tambahkan kunyit dan juga jahe, ini juga aman kok buat lambung, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, sambil kita ulek-ulek, jadi aku menyediakan ikan bawalnya ya, karena ini yang makan ikan di rumah itu hanya aku. Adeva juga suka sih ya, tapi nggak begitu, makanya aku hanya masak ikannya bawal yang gede satu aja, karena untuk sekali makan. Jadi diulek dulu sampai benar-benar halus. Kalian mau blender juga nggak masalah. Kemudian sambil kita nunggu halus, kita rebus dulu ikannya. Di sini aku menggunakan ikan bawal yang lumayan besar setelah mendidih airnya. Jadi aku tuh selalu rebus ikan nunggu airnya mendidih dulu ya, agar tidak lembek. Jadi kalau misalnya udah mendidih airnya kan, jadi nggak terlalu lama ya kita masaknya. Jadi ikannya itu masih utuh. Boleh juga dikukus kalau kalian mau. Kalau aku sih langsung dengan airnya ya. Nah, boleh dibalik agar matang di dalamnya. Ini biasanya aku kukus sekitar 5 menit ya, sampai 7 menit. Jangan kelamaan juga, takut ikannya lembek. Kalau kalian mau goreng juga boleh pakai minyak yang rendah lemak ya, minyak jagung boleh. Kemudian sekarang aku mau tumis ya bumbu yang sudah aku haluskan tadi. Ini aku menggunakan minyak yang rendah lemak. Kalian juga bisa menggunakan minyak kelapa atau minyak jagung. Nanti aku mau review minyaknya ya, yang mana yang aku pakai, nantikan terus videonya. Kemudian setelah itu tambahkan serai, juga aman ya untuk lambung. Kemudian aku tambahkan daun jeruk. Ini bahan-bahannya yang aman untuk asam lambung atau GERD. Jadi jangan takut memicu naiknya asam lambung. Aku juga menggunakan tomat. Kalau kalian yang masih ada sensasi, nggak usah pakai tomat, nggak masalah. Aku kan alhamdulillah udah nggak ada sensasi-sensasi lagi. Jadi ini aku tambahkan tomat tapi tidak menggunakan cabai. Kemudian setelah harum atau wangi, tambahkan air secukupnya ya. Jadi jangan menggunakan santan ataupun kuah-kuah yang lainnya. Aku biasanya hanya menggunakan air biasa saja, tidak, atau masih menghindari yang namanya santan-santanan, takut kambuh lagi. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya mengental. Kemudian jangan lupa tambahkan garam aja secukupnya, jangan terlalu asin juga. Setelah itu diaduk lagi. Jadi ini aku hanya 1 ekor aja ikannya ya, atau hanya 1 ikan bawal yang lumayan besar. Kemudian jangan lupa juga tambahkan gula ya. Aku itu enggak begitu suka asin, jadi aku agak banyakin gulanya ya, agar ada manis-manisnya, karena kita di sini tidak menggunakan yang namanya penyedap rasa Royco, Masako, Sasa ataupun sejenisnya. Aku itu masih membiasakan ya saat ini, karena suami aku juga nggak boleh makan penyedap rasa. Jadi aku tuh setiap belanja nggak pernah lagi ya beli yang namanya penyedap rasa Royco atau yang lain-lain. Tapi kalau misalnya nyetok 1-2 biji sih ada ya di rumah. Nah, kemudian setelah itu kita tunggu kuahnya atau airnya ini sampai benar-benar kayak surut gitu loh. Nah, dan ini udah kental ya. Langsung aku masukkan ikan yang tadi agak lembek ya, agak hancur dikit, tapi nggak apa-apa. Ini kan bukan untuk dijual ya, untuk kita masak makan sendiri. Setelah itu baluri dengan bumbu-bumbu yang kita masak tadi. Jadi ini bumbunya juga masih aman sih untuk GERD, untuk asam lambung. Tapi kalau makan seperti ini sih cepat bosen ya. Kalau aku sih biasanya buat kayak gini tuh hanya sekali seminggu agar nggak bosan. Jadi menu kita itu harus diganti-ganti, jangan yang itu-itu aja, kan bosen. Biasanya kan hanya sayur wortel, kemudian pakai
labu siam, kan bosan juga. Jadi kita harus kreatif ya, atau mengkreasikan sendiri agar nggak bosan. Nah, dan setelah matang aku bakal langsung masak sayurannya ya. Aku di sini akan menggunakan sayur toge. Oke, dan ini dia togenya. Toge ini 1 porsi juga, hanya untuk aku saja karena suami dan anak mereka nggak suka toge. Kemudian aku lagi-lagi rebus air ya, 1 gayung ya, jangan banyak-banyak juga atau setengah. Kemudian setelah mendidih tambahkan toge. Pada saat kalian rebus toge bisa ditambahkan misalnya garam dikit ya, ataupun gula. Aku sih biasanya nggak nambahin apa-apa juga, nggak ada masalah. Kemudian setelah itu tunggu lagi sampai mendidih, jangan lupa diaduk-aduk agar tercampur ya, atau terkena air, karena toge ini kan biasanya direndam air panas juga langsung matang ya, tidak perlu menunggu berlama-lama. Jadi hanya beberapa menit saja, 3-5 menit lah ya, togenya matang. Nah, setelah ini kalian bisa langsung menyiapkan menu makan ya. Oke, diaduk-aduk. Ini masih belum terlalu matang ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya udah matang, maka matikan kompor. Ini udah ya, udah matang. A few moments later. Yap, gampang banget kan masaknya, dan saatnya aku bakal menyiapkan menu makan siang aku. Kali ini aku tuh selalu kalau makan 2 centong ya, atau 1,5 centong karena itu aku suka banget nasi. Kemudian tak lupa aku menambahkan sayur toge yang tadi aku rebus. Gampang banget kok, ini nggak sampai 10 menit matang deh ya. Kemudian kalau nasinya, perhatikan juga porsinya. Kalau kalian yang masih banyak sensasi, nasinya dikit aja, yang penting sayur-sayurannya itu diperbanyak aja ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kalian juga pada saat makan itu harus dikunyah halus. Kemudian ini dia guys ya, untuk menu makan siang aku kali ini nasi putih, kemudian sayur toge rebus, sayurnya juga bisa diganti-ganti. Kemudian ini adalah ikan bawal yang aku pesmol tadi. Mudah-mudahan kalian yang selama ini yang selalu bingung dengan menu makanannya, aku juga selama kena GERD ya baru tahu masakan-masakan seperti ini. Aku itu bukannya nggak pinter masak, tapi karena aku banyak kesibukan jadi kadang nggak sempat masak, malah suami aku loh yang rajin masak. Jadi semenjak aku kena GERD, karena aku nggak boleh jajan sembarang, aku nggak boleh beli makanan-makanan sembarang, makanya aku memutuskan untuk harus bisa nih masak sendiri agar terjaga ya. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.